Selamat bergabung di online learning mengenai digital marketing for basic bagian yang pertama. Di bagian yang pertama ini saya akan membahas secara singkat mengenai perkembangan dunia digital marketing dan pengembangan medianya itu seperti apa. Apa sih bedanya dengan media konvensional yang sebelumnya? Dan jangan lupa semua bahan ini dapat Anda dapatkan secara gratis dan lengkap di website saya di diantahasri.com yang akan membantu Anda untuk memahami, khususnya bagi teman-teman yang punya bisnis ataupun UMKM, udah dapat memahami mengenai digital marketing itu seperti apa sih? Secara simple, secara dasar, seperti apa? Saya akan bantu teman-teman untuk dapat memahaminya lebih jauh. Baiklah, kita tahu bahwa media pemasaran itu berkembang dengan sangat pesatnya. Kalau dulu pasar ataupun perusahaan hanya bisa berkomunikasi misalkan melalui poster, berkembanglah ada radio, setelah itu ditemukan ada mesin seperti telepon, fax, email, dan mulai berkembang setelah ada ditemukan teknologi internet oleh Tim Berners-Lee yang mengembangkan www, sebuah dunia yang sekarang kita kenal pertumbuhannya sangat besar, terhubung, setiap hari kita terkoneksi, setiap hari kita mendapatkan pesan iklan, email iklan, mendapatkan rekomendasi dari teman-teman di WhatsApp grup kita ataupun sampai ke line grup kita dan lain-lain. Jadi digital marketing ini merupakan salah satu bentuk media modern akibat dari perkembangan teknologi digital yang semakin cepat. Kita mengenal ada seperti email marketing, iklan melalui sosial media di Instagram, di Facebook. Kita juga bisa dapat melihat iklan di aplikasi. Sebetulnya perkembangan digital marketing ini sangat erat kaitannya dengan penemuan aplikasi-aplikasi baru ataupun teknologi baru. Nah, secara simpel saya mendapat memberikan penjelasan di awal ini apa sih bedanya dengan media yang sebelumnya. Sebelumnya media konvensional yang kita kenal seperti televisi, koran, billboard, sebagian besar dan saya rasa semuanya itu kita hanya bisa berkomunikasi satu arah dengan konsumen. Pada saat Anda mendengarkan iklan di radio, Anda melihat iklan di televisi ataupun melihat iklan di billboard, iklan itu hanya berbicara kepada Anda tapi Anda tidak bisa berinteraksi. Dunia digital memungkinkan kita dapat berinteraksi langsung dengan brand tersebut dan brand tersebut dapat berinteraksi langsung dengan konsumen. Bahkan lebih jauh, brand tersebut dapat mengetahui apa preferensi dari konsumen yang mereka sasar. Dan konsumen pun dapat membandingkan setiap brand yang ada lalu lalang di handphone mereka, di gadget mereka hari demi hari. Dengan bantuan mesin mencari seperti Google, seperti Yahoo, seperti Bing. Jadi membuat konsumen ini seolah-olah menjadi semakin pintar, semakin capable untuk dapat menentukan produk mana yang paling tepat bagi mereka, baik secara emosional ataupun functional, untuk akhirnya mereka beli. Nah, pengembangan digital marketing ini tidak lepas juga dari kaitannya dengan penguasaan kita terhadap digital media itu tersebut. Banyak bisnis, pengusaha ataupun UMKM yang tidak aware bahwa mereka juga harus bisa menguasai mengenai digital marketing. Digital marketing itu bukan hanya berbicara mengenai posting di Instagram, posting di Facebook, that's all. Tidak. Digital marketing itu ada berbicara mengenai planning, pengenalan media, budgeting, hingga akhirnya kita melakukan eksekusi iklan, mau target marketnya seperti apa, positioning seperti apa, menggunakan aplikasi apa, bagaimana cara kita bisa menganalisa dan melihat analitiknya, ini berapa orang yang melihat, berapa orang ngeklik, yang akan kembali lagi kita evaluasi menjadi sebuah strategi yang efektif bagi brand kita. Dan digital media ini memberikan kita efisiensi budget. Kalau dulu kita ngiklan di koran itu cukup mahal, di radio itu cukup mahal, dengan adanya digital media kita bisa ngiklan misalkan di Facebook kita dengan biaya 10.000, 20.000 rupiah saja sudah bisa ngiklan, sudah bisa nge-reach menjangkau sekitar ratusan orang, bahkan bisa sampai 1.000 orang dalam waktu yang sangat singkat. Sedangkan di media konvensional tidak mampu melakukan tersebut. Apa sih dampaknya bagi kita para pebisnis, UMKM ataupun usaha besar sekalipun menerapkan digital marketing dalam bisnis mereka? Yang bisa saya pastikan kepada rekan-rekan adalah digital media akan memberikan efisiensi kepada Anda, akan memberikan laporan yang sangat jelas dan sangat akurat mengenai efektivitas bisnis Anda, dan terlebih lagi Anda dapat dengan tajam
melakukan komunikasi kepada target market Anda. Anda ingin menyasar pasar segmen misalnya kan wanita umur 14-26 tahun di kota Bandung dan Jakarta. Anda bisa nembak iklan sesuai dengan karakteristik tersebut. Bahkan mungkin mengenai interest mereka, misalkan interest mereka mengenai film Korea, interest mereka mengenai dinner fashion, Anda bisa menembak kepada orang-orang yang suka dengan interest demikian. Jadi digital media ini memungkinkan para pemasar untuk dapat melihat lebih banyak potensi-potensi yang dapat digarap dari sebuah brand tersebut, dikomunikasikan kepada masyarakat, kepada target market mereka dengan konten yang kaya dan juga bervariasi. Nah, media konvensional tidak mampu memberikan itu semua dalam satu waktu. Namun di satu sisi ada juga kelebihan media konvensional. Media konvensional itu khususnya kalau di Indonesia, reach-nya bisa dibilang masih banyak banget orang-orang di Indonesia ini yang preferensinya masih televisi, masih koran seperti Kompas, Pikiran Rakyat, Tribun misalkan. Masih ada generasi-generasi X ataupun generasi hingga baby boomers yang masih melihat itu sebagai preferensi utama dalam komunikasi yang ingin mereka dapatkan. Dan sampai ke pelosok-pelosok yang mungkin internetnya belum terlalu baik fundamentalnya. Jadi media ini berikutnya oleh para pemasar dikombinasikan. Namun pada materi online course ini kita akan berfokus kepada digital marketing media. Bagaimana kita dapat mengakomodasi seluruh media digital yang sedang berkembang pada saat ini, mengenal, melakukan media planning untuk digital campaign, dan bagaimana melakukan evaluasi. Dan akhirnya pada akhir dari online course ini Anda mendapatkan pemahaman dasar mengenai cara beriklan dengan tepat bagi bisnis ataupun perusahaan Anda, dan akan memberikan Anda pemahaman untuk naik kelas berikutnya bagaimana menentukan kualitas dari analitik digital marketing Anda. Semoga selama pembelajaran online course ini Anda menemukan sesuatu yang baru dan berguna. Saya berharap kita semua dapat saling berkembang. Terima kasih semuanya. Kita lanjutkan ke online course yang berikutnya, bagian berikutnya, dan stay tune dan jangan lupa untuk dapat memberikan dukungan terbaik bagi konten ini. Terima kasih semuanya, salam sukses.